بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا.
بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم يا أيها الذين آمنوا توبوا warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin, bapak-bapak dan ikhwah, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini, di malam Sabtu, kita sudah memasuki malam yang keempat ya, di bulan Muharram 1445 Hijriah. Alhamdulillah, ini adalah pertemuan perdana kita di tahun 1445 Hijriah. Semoga amalan-amalan yang telah kita lakukan di waktu-waktu yang telah lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan kemudahan bagi kita untuk memanfaatkan waktu kita ke depan senantiasa dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara hal yang perlu untuk senantiasa kita saling ingat-ingatkan, bahwa di setiap waktu tentu saja ada tugas-tugas khusus, ada amalan-amalan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan telah dijelaskan oleh Nabi yang tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara kekhususan bulan Muharram yang disifatkan sebagai syahrullah, bulannya Allah, adalah memperbanyak puasa sunnah. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa afdalu as-siyam ba'da Ramadan siyamu syahrillahi al-muharram. Dan sebaik-baik puasa setelah puasa yang wajib di bulan suci Ramadan, maka yang terbaik bulan untuk kita memperbanyak puasa adalah bulan syahrullah, bulannya Allah, yaitu bulan Muharram. Walaupun dalam kenyataannya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam lebih banyak berpuasa di bulan Sya'ban, melebihi puasa beliau di bulan Muharram. Tapi secara umum beliau sudah mengabarkan kepada kita bahawa puasa yang paling afdal, puasa sunnah yang paling afdal diperbanyak adalah puasa di bulan Muharram. Oleh karena itu sebagian ulama kita mengatakan boleh jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam lebih banyak puasa Sya'bannya melebihi puasa Muharramnya, karena waktu itu beliau belum tahu, ya, dalam artian nanti beliau baru
mensyariatkan atau diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa puasa yang terbaik itu puasa di bulan Muharram. Sehingga apa yang dilakukan di bulan Sya'ban dengan memperbanyak puasa lebih dari puasa Sya'ban, puasa Muharram, itu awal-awal dari pensyariatan. Dan kata ulama kita, atau boleh jadi beliau tahu, namun ada beberapa kesibukan beliau, uzur-uzur beliau, sehingga beliau tidak memperbanyak puasa di bulan Muharram. Tapi secara umum beliau sudah menyampaikan sabda ini. Dan dalam kaidah, ketika ada perselisihan atau kelihatannya perselisihan antara sabda beliau dan perbuatan beliau, maka kebanyakan ulama kita memandang didahulukan sabda beliau daripada perbuatan beliau, karena perbuatan beliau kadang merupakan kekhususan atau kadang ada sebab-sebab yang lainnya. Adapun sabda beliau memang ditujukan khusus kepada umat, maka sabda beliau tentang anjuran memperbanyak puasa di bulan Muharram ini berlaku secara umum kepada umatnya. Dan jika kita tidak bisa memperbanyak puasa di bulan Muharram, jangan sampai kita tidak berpuasa di hari yang khusus atau yang sangat khusus untuk berpuasa, yaitu puasa Ashura yang tanggal 10 Muharram, yang merupakan satu ibadah puasa yang pernah diwajibkan sebelum kewajiban puasa Ramadan. Dan untuk tahun ini hari Ashura itu hari Jumat depan, ya, insyaallah. Jadi Jumat depan itu tanggal 10 Muharram, hari Ashura. Dan seperti yang kita ketahui, kita dianjurkan juga untuk berpuasa sehari sebelumnya, sebagaimana yang telah diniatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la in ishtu ila qabil la sumanna at-tasi'. Jika saya diberikan umur panjang, masih diberikan kesempatan hingga tahun depan, sungguh saya akan puasa di tanggal 9, ya, demi menyempurnakan puasa Ashura agar tidak tasyabbuh dengan orang-orang Yahudi yang juga berpuasa secara khusus di hari Ashura. Maka kesempurnaan puasa Ashura adalah dengan berpuasa juga tanggal 9-nya, ya. Jadi hari Kamis kita berpuasa dan juga hari Jumat. Dan jika saja tidak bisa atau tidak sempat, maka sebagian ulama menganjurkan hari Jumat dan hari Sabtu tanggal 10 dan tanggal 11-nya agar menyelisihi orang-orang Yahudi. Dan seandainya pun tidak bisa, cuma satu hari, maka puasa hari Ashura saja insyaallah tidak mengapa, ya. Kalau ada yang bilang tapi tahun ini hari Jumat dan ada larangan berpuasa sendirian di hari Jumat, dalam artian tidak puasa sebelumnya dan tidak puasa setelahnya, maka kita katakan itu kalau puasa hari Jumat saja tanpa sebab, puasa mutlak. Adapun kalau kita puasa hari Jumat karena sebab tertentu, bertepatan dengan hari Arafah umpamanya, puasa Arafah, atau bertepatan dengan hari Ashura, maka tidak dimakruhkan untuk berpuasa hanya hari Jumat, walaupun tidak puasa sebelumnya dan tidak puasa juga setelahnya. Ala kulli hal, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa berpuasa sunnah di hari-hari yang mulia di bulan Muharram, dan lebih khusus pada Jumat depan dan pada Kamis depan biidznillah taala. Ya. Pekan depan ada taklim, masih ada taklim. Ya, berarti siapkan buka puasa kalau gitu. Ya, insyaallah. Ada juga, ya, Ustaz Taufan sudah bilang insyaallah. Ya. Jamaah sekalian, pembahasan kita dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karya Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmidzi rahimallahu taala. Pada pertemuan kita yang lalu sudah masuk di pembahasan
bab ke-41 tentang salat duha. Dan tersisa pada kita beberapa hadis tentang salat duha yang insyaallah akan kita sempurnakan pada malam hari ini, dan juga ada satu hadis di bab ke-42 sebagai penyempurna dari bab ke-41 ya. Sekadar mengingatkan sebelum kita lanjutkan bahwa hadis-hadis yang telah kita baca yang lalu menjelaskan bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat duha. Dan Aisyah radhiyallahu anha dan Anas bin Malik telah meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salat duha pernah 4 rakaat, pernah juga 6 rakaat, dan menurut Ummu Hani juga pernah 8 rakaat, dan beliau pernah melaksanakan salat 12 rakaat di waktu duha ya, walaupun kita telah sebutkan bahwa banyak ulama kita mengatakan 12 rakaatnya itu adalah salat lail yang diqadha, yang tidak sempat beliau kerjakan pada malam harinya. Namun secara umum tidak mengapa ya seorang melaksanakan salat duha di waktu duha itu beberapa rakaat saja ya, entah 2 ya, atau 4 atau 6 atau 8 ya, 10, 12 dan seterusnya. Walaupun yang sabit dari beliau 4, 6, dan beliau menambah kadang sesuai dengan apa yang Allah mudahkan bagi beliau. Dan kita sudah jelaskan juga bahwa ada beberapa hadis yang mengisyaratkan beliau salat duhanya rutin, dan ada yang menyebutkan bahwa beliau hanya pada waktu Fathu Makkah, dan ada juga hadis yang mengatakan beliau salat duha itu hanya ketika datang dari safar, dan juga ada hadis yang menyebutkan bahwa kalau mau dilihat beliau salat duha, kita akan dapatkan beliau salat duha, dan kalau mau dilihat juga beliau tidak salat duha, maka kita juga kadang dapatkan beliau tidak salat duha. Oleh karena itu kita sudah simpulkan bahwa salat duha adalah salat yang sangat dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Adapun pelaksanaan beliau sendiri, beliau tidak melaksanakan secara rutin sebagaimana rutinnya beliau melaksanakan salat lail. Akan tetapi tidak mengapa, bagus ya ketika ada seorang hamba yang mau merutinkan, dan ini tidak menyelesaikan sunnah, karena Nabi kita sendiri telah memotivasi para sahabat dan umatnya, bagi yang mampu untuk rutin salat duha silahkan, bahkan disebut sebagai orang-orang yang banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun beliau ya kadang memang beliau meninggalkan suatu amalan yang beliau sukai karena sebab-sebab tertentu, atau diantaranya untuk tidak menyusahkan bagi umatnya. Itu beberapa kesimpulan penting dari hadis-hadis yang telah kita bahas pada kesempatan taklim pekan lalu. Sekarang kita akan lanjutkan hadis yang tersisa di bab ini. Kita mulai dengan hadis yang ke 293, gitu ya, 292 ya, 292 belum? Oh ya, baik, belum ya. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wassalamu ala man la nabiyya wa ba'd. Asyama'ilul Muhammadiyatu lil Isa Muhammad bin Isa bin Sawrat at-Tirmidzi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Bab salati ad-duha, al-babul hadi wal arba'un, bab salati ad-duha. Al-hadithu 292. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا زياد بن أيوب البغدادي قال حدثنا محمد بن ربيعة الفضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها، ويدعها حتى نقول لا يصليها.
Hadis yang 292, hadis yang datang dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusalli duha, beliau salat duha, hatta naqula la yada'uha, sampai-sampai kita mengatakan beliau tidak pernah meninggalkannya. Jadi kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kami melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam merutinkan salat duha sampai-sampai kami mengatakan beliau tidak pernah meninggalkannya. Wa yada'uha, tapi sebaliknya beliau juga kadang meninggalkannya, hatta naqula, sampai kami mengatakan la yusalliha, beliau tidak pernah salat duha atau beliau tidak salat duha. Hadis ini sebenarnya merupakan hadis yang bisa menjadi kesimpulan tentang hukum salat duha terkhusus bagi Nabi SAW. Namun hadis ini dari sisi sanad ada sedikit persoalan. Ada beberapa rawi yang dibicarakan di dalam sanad hadis ini. Di antaranya Muhammad bin Rabi'ah. Beliau ya sodok ya, derajat hasan. Tapi di sana ada setelahnya Fudail bin Marzuq. Beliau sodok tapi waqdiyahim, ya kadang keliru dalam periwayatan. Dan yang paling bermasalah adalah setelahnya, yaitu Atiyah Al-Aufi. Ini seorang yang lemah dan suka mentadlis, dan periwayatannya dalam sanad ini bil an'anah, ya, karena itu secara sanad hadis ini ya dengan keberadaan Atiyah Al-Aufi ini secara sanad dia lemah. Walaupun dari sisi makna kalau kita gabungkan dengan hadis-hadis sebelumnya, maka seperti yang kita katakan tadi, ini bisa semacam kesimpulan bahwa memang Nabi SAW kadang rutin sholat duha, tapi kadang juga beliau meninggalkan sholat duha. Ya, artinya beliau tidak merutinkan secara tidak melaksanakan secara rutin, dalam artian tidak pernah meninggalkannya, seperti sholat lail. Ya, sholat lail kalau beliau tinggalkan pun karena sakit atau sebab tertentu, beliau mengqadanya, beliau gantikan nanti di waktu paginya. Adapun sholat duha tidak, beliau kadang memang meninggalkannya dan tidak merutinkan seperti sholat lail. Dan kadang dalam beberapa waktu beliau rutinkan dan dalam waktu yang lain beliau tinggalkan, ya. Dan ini tidak mengurangi kemuliaan dan fadilah keutamaan sholat duha, ya, karena cukuplah hadis-hadis yang sudah pernah kita isyaratkan wasiat beliau secara khusus kepada beberapa sahabatnya seperti Abu Dzar, Abu Hurairah dan Abu Darda untuk merutinkan sholat duha walaupun cuma 2 rakaat, dan juga sebagaimana pujian beliau kepada orang-orang yang rajin sholat duha, utamanya ketika sudah agak panas, ya, seperti pada waktu ketika onta sudah kepanasan, bahwa itu adalah sholatul awwabin, sholatnya orang yang suka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sekali lagi hadis ini ya seandainya sahih dan maknanya dia sahih, ini menjadi dalil dari sebagian ulama seperti Ibnu Qayyim dan yang lainnya untuk mengatakan salat duha hukumnya tidak seperti salat lail dari sisi sunnah muakkadahnya, ya, dia tidak termasuk sebagai satu sunnah yang muakkadah. Wallahu a'lam. Ya. الحديث 293 قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا عبيدة عن إبراهيم عن سهم بن منجاب عن قرثع الضبي أو عن قزعة عن قرثع عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدبن 4 ركعات عند الزوال فقلت يا رسول الله إنك تدبن هذه ال4 ركعات عند زوال الشمس
فقال إن أبواب السماء تفتح عند زوال الشمس فلا ترتج حتى تصلى الظهر فأحب أن يسعد لي في تلك الساعة خير. قلت أفي كلهن قراءة؟ قال نعم. قلت هل فيهن تسليم فاصل؟ قال لا. Jamaah sekalian, hadis yang berikutnya, hadis yang datang dari sahabat yang mulia Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana yudminu, beliau idman, ya. Yudminu artinya merutinkan, ya. Idman ini sebenarnya biasa digunakan untuk sesuatu yang kurang bagus, ya, karena dia biasa dibahasakan kecanduan, ya, seperti orang yang kecanduan minuman keras, ya, waliyadzubillah, kecanduan rokok, biasa dikatakan mudmin, ya, dia sudah menjadi candu bagi dia. Tapi ini juga digunakan untuk kebaikan, ketika seorang sangat, ya, ketagihan untuk melakukan kebaikan, ya, dia sudah begitu ketagihan untuk melakukan kebaikan. Karena yudminu arba rakaat, beliau sudah begitu suka melaksanakan salat 4 rakaat inda zawali syams, ketika sudah waktu zawal, sudah masuk waktu zuhur. Faqultu ya Rasulullah, maka aku, yaitu Abu Ayyub, bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka tudminu hadil 4 rakaatin 'inda zawali syams, engkau merutinkan, sangat suka mengerjakan salat 4 rakaat 'inda zawali syams, pada saat waktu duhur telah masuk. Faqal, beliau mengatakan, inna abwabas samai, sesungguhnya pintu-pintu langit, tuftahu 'inda zawali syams, dia dibuka pada saat telah masuk waktu zuhur. Fala turtaju hatta tusalliya adh-dhuhr, maka tidak lagi ditutup hingga waktu zuhur dilaksanakan. Fa uhibbu an yas'ada li fi tilka sa'a khairun, maka saya suka jika amalan kebaikan saya terangkat di waktu tersebut. Qultu, Abu Ayyub kembali bertanya, afi kullihinna qiraah, apakah pada setiap rakaat dari 4 rakaat itu ada bacaan? Qala na'am, beliau mengatakan iya. Qultu hal fihinna taslimun fasil, apakah di antara rakaat-rakaat itu ada salam yang mengantarainya, artinya 2 rakaat salam? Qala la, beliau mengatakan tidak. Kemudian antum sudah baca sekalian. الثاني والرابع والتسعون. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عبيدة عن إبراهيم عن سهم بن منجاب عن قزعة عن قرثع عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. Yang lain, ya, jalan yang lain, tariq yang lain, jalur periwayatan yang lain dari hadis ini. Terkait dengan hadis kita ini, hadis Abu Sa'id Al-Khudri, hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, untuk sanad yang pertama sebenarnya ada juga perawi yang diperbincangkan, yaitu Ubaidah bin Mu'tab, ya. Beliau ini seorang yang juga lemah. Namun Imam Tirmidzi rahimahullahu taala meriwayatkan juga jalur yang lain, ya, atau periwayatan yang lain, walaupun juga masih dari ada di sana Ubaidah, ya,
Ada Ubaidah yang juga dia seorang yang lemah, ya. Artinya apa yang disebutkan jalur yang kedua ini tidak mengeluarkan hadis ini dari kelemahan. Namun hadis ini dianggap bisa naik kepada derajat hasan li ghairihi karena adanya beberapa riwayat syawahid, ya. Syawahid artinya hadis-hadis yang lain yang diriwayatkan oleh sahabat yang lain yang menunjukkan makna yang sama terhadap hadis ini. Karena itu hadis ini insyaallah bisa dijadikan hujjah, kecuali yang dianggap bertentangan dengan beberapa riwayat-riwayat yang lain, yaitu bagian yang paling terakhir yang menafikan adanya pemisah antara 4 rakaat dengan salam. Ya, nanti akan kita jelaskan. Jamaah sekalian, hadis Abu Ayyub Al-Ansari ini ada beberapa hal yang perlu untuk kita jelaskan. Di antaranya, menurut kesaksian Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, Nabi SAW merutinkan solat 4 rakaat pada waktu masuk waktu duhur. Dan kalau kita perhatikan hadis ini dan hadis yang setelahnya, maka ini sebenarnya sudah tidak masuk pembahasan apa? Salat duha, ya. Jadi sebenarnya hadis pembahasan salat duha ini telah selesai dengan hadis Abu Sa'id yang terakhir. Adapun 3 riwayat yang tersisa, walaupun atau 4 riwayat yang tersisa, walaupun dimasukkan dalam bab ini sebenarnya pembahasannya tentang salat sebelum duhur, ya, salat sebelum duhur. Jadi dia hanya dimasukkan walaupun bukan bagian daripada bab. Sama dengan pembahasan kita tentang ibadah Rasulullah, tentang salat lail kemarin. Umumnya dibahas tentang salat lail, namun bagian-bagian akhirnya dibahas tentang salat sunat rawatib, ya, salat sunat rawatib. Ala kulli hal, ya. Di sini ada beberapa penjelasan bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sangat suka dan merutinkan solat sunat 4 rakaat sebelum duhur. Ya, maksudnya setelah masuk waktu duhur, tapi sebelum pelaksanaan solat duhur yang wajib. Jadi solat sunnah qabliyah maksudnya. Ya, ini solat sunnah qabliyah. Dan berdasarkan ungkapan dari Abu Ayyub, ini suatu yang yudmin. Ya, yudmin artinya suatu yang dia sangat sukai. Dia selalu rutinkan dan tidak tinggalkan. Namun beberapa riwayat menunjukkan bahwa beliau pernah saja, ya, tidak melaksanakan 4 rakaat, walaupun itu yang lebih afdal, ya. Maka seperti yang kita telah jelaskan pada pembahasan yang lalu, untuk sholat sunat sebelum duhur ini yang paling afdalnya 4 rakaat jika bisa kita kerjakan. Namun jika tidak, jangan sampai kita ketinggalan 2 rakaat, ya, sebelum duhur, ya. Bagi yang bisa 4 rakaat berarti solat sunat rawatibnya yang dia rutinkan jumlahnya 12 rakaat, ya. Namun bagi yang tidak melakukan berarti solat sunnah rawatibnya yang muakkadah 10 rakaat. Dalam hadis ini Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu bertanya, ya, ini kepedulian para sahabat terhadap setiap perbuatan dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Ayyub penasaran dengan salat ini yang beliau lihat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sangat menyukainya. Apa gerangan, ya, sampai menjadikan Nabi kita begitu merutinkan dan suka melaksanakan salat sunat qabliyah sebelum duhur ini. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, innaka tudmin hadhil 4 rakaat 'inda zawali syams." Kenapa, ya, wahai Rasulullah, engkau begitu suka dan begitu merutinkan 4 rakaat setelah masuk waktu duhur ini, artinya sebelum sholat duhur. Beliau mengatakan rahasianya adalah, dan ini diantara kemuliaannya adalah pintu-pintu langit, pintu-pintu surga, pintu-pintu rahmat itu terbuka. Ya, ini kalau ada kata-kata abwabus sama, maka yang dimaksudkan pintu-pintu langit dan yang dimaksudkan pintu-pintu surga.
dan yang dimaksudkan pintu-pintu rahmat. Ya, karena itu dalam hadis-hadis tentang keutamaan bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, dan dalam riwayat yang lain futihat abwabus sama, dan dalam riwayat yang lain futihat abwabu ar-rahmah. Itu semua sama. Ya, jadi terbuka pintu-pintu langit, maksudnya pintu-pintu surga dan pintu-pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berarti jamaah sekalian, ya, ada waktu-waktu di mana dalam setiap harinya pintu-pintu langit terbuka. Berdasarkan hadis ini, kalau sahih, ya, maka setiap harinya pintu-pintu langit itu terbuka pada waktu ketika duhur telah masuk, dan sebaiknya kita manfaatkan dalam dengan melaksanakan sholat sunnah qabliyah. Ya, jadi kalau hitungan tahunan, pintu-pintu langit itu terbuka pada saat datangnya bulan suci Ramadan, dan dalam hitungan harian pintu-pintu langit itu terbuka pada setiap waktu duhur telah masuk. Ya. Dan ketika ada waktu-waktu yang mulia seperti ini, jangan dibiarkan begitu saja. Ya, ini satu tanbih, ya, peringatan dari Nabi bahwa beliau tidak mau membiarkan peluang pintu-pintu langit terbuka lalu pergi begitu saja. Karena beliau manfaatkan ketika terbukanya pintu-pintu langit itu untuk melaksanakan sholat sunnah 4 rakaat qabliyah. Ya. Fa uhibbu an yas'ada li fi tilka khairun. Ya, saya suka ketika amalan saya terangkat kepada Allah pada waktu yang mulia tersebut. Ini sebab beliau mengerjakannya. Lalu Abu Ayyub bertanya lagi. Kali ini pertanyaannya tentang tata caranya. Ya, jadi tadi beliau bertanya tentang apa gerangan, sebabnya sampai beliau kerjakan itu secara rutin menurut Abu Ayyub. Sekarang pertanyaan yang kedua adalah afi kullihinna qiraah. Ya, apakah pada setiap rakaat ada bacaan? Jadi 4 rakaat itu setiap rakaat pertama ada bacaannya, rakaat kedua ada bacaannya, rakaat ketiga ada bacaannya, rakaat keempat ada bacaannya. Beliau mengatakan na'am, iya. Ulama tidak menjelaskan apa bacaan khususnya, ya, apa bacaan khususnya. Tapi mereka sepakat bahwa minimal Al-Fatihah, ya, minimal Al-Fatihah. Lalu apakah ada bacaan khusus untuk salat duha? Ya, apakah ada bacaan khusus untuk salat duha? Sebagian meriwayatkan bahwa untuk salat duha ada bacaan, dan kadang ada yang mengatakan apa? Wasyamsi waduhaha dan wadduha itu sendiri. Ya, surat ke-91 surat Asy-Syams di rakaat pertama, dan di rakaat kedua surat Ad-Duha. Namun ini tidak sahih secara sanad sehingga tidak harus untuk diamalkan seperti itu. Berarti apa yang dibaca mata yatayassar, ya, apa saja yang mudah bagi kita selama tidak ditentukan, maka ini tidak perlu kita perberat diri kita, ya, tidak perlu kita menuntut apa mesti dibaca, ya, baca yang ringan saja, apa yang mudah bagi kita. Yang penting Al-Fatihahnya, ya. Pun kalau ada yang tidak bisa baca, tidak mau baca kecuali Al-Fatihah, maka sudah cukup. Ya, kan itu pertanyaan Abu Ayyub, apakah ada bacaan? Rasulullah mengatakan iya, ya, minimal Al-Fatihah. Kalau sudah disebut Al-Fatihah atau sudah dibaca Al-Fatihah, berarti sudah memenuhi apa yang dikatakan Rasulullah, ada bacaannya pada setiap rakaat. Dan ya, makanya Abu Ayyub waktu itu tidak bertanya lagi, apa yang mesti dibaca wahai Rasulullah? Ya, beliau tidak bertanya, dan Rasulullah juga tidak menjelaskan. Maka apa yang didiamkan oleh syariat, maka fala tabhasu anha, ya, tidak usah tanya-tanya, karena kadang didiamkan untuk diberikan keringanan, ya, kepada kita ini. Kemudian pertanyaan yang ketiga, masih ada pertanyaannya Abu Ayyub. Apakah di antara rakaat-rakaat ini ada salam pemisah? Artinya kalau 4 rakaat ini, apakah 2 rakaat ini dipisah? Kalau dalam hadis ini dikatakan ada salam pemisah, tidak ada salam pemisah. Artinya 4 rakaat itu dengan 1 salam, ya, 4 rakaat dengan 1 salam. Salat sunat sebelum duhur. Kalau hadis ini sahih, maka kita katakan afdolnya seperti ini. Kita salat sunat 4 rakaat sebelum duhur tanpa salam.
Namun hadis ini sebagaimana kita katakan tadi ada kelemahannya, ya, ada kelemahannya. Lalu kalau kita mau bandingkan dengan riwayat yang lain, maka untuk potongan kalimat ini dia menyelisihi beberapa hadis-hadis yang lain yang mengatakan bahwa solat sunnah di siang hari sama dengan solat sunnah di malam hari, sebaiknya dikerjakan dua-dua. Salatul laili masna masna wa salatun nahari masna masna, ya, riwayat Ibnu Umar. Salat di malam hari itu sebaiknya 2 rakaat, dan salat di siang hari juga sebaiknya 2 rakaat. Ya, karena itu salat sunnah secara umum sebaiknya 2. Maka kalau dikatakan 4 rakaat baiknya 2. Kalau dikatakan 6 rakaat baiknya 2, ya, dan seterusnya. Tapi bagi orang yang mengambil keumuman hadis ini, zahir hadis ini, apalagi kalau menganggap hadis ini bisa dijadikan hujjah, maka tidak diingkari karena adanya periwayatan yang seperti ini. Allahu a'lam. Ya. Al-hadithul mi'atan wal khamis wal tis'un. Qala Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, haddatsana Muhammad bin al-Muthanna qala haddatsana Abu Dawud qala haddatsana Muhammad bin Muslim bin Abi al-Waddah an Abdul Karim al-Jazari Mujahid an Abdullah bin Sa'ib radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli arba'an ba'da sulh وقال إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يسعد لي فيها عمل صالح. Hadis yang berikutnya, hadis yang ke-295, datang dari sahabat yang lain yaitu Abdullah bin As-Sa'ib radhiyallahu anhu. Dan ini yang bisa menjadi salah satu syahid penguat dari hadis Abu Ayyub Al-Ansari tadi. Beliau mengatakan, Abdullah bin As-Sa'ib radhiyallahu anhu mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana yusalli arba'an ba'da an tazula syamsu. Beliau melaksanakan salat 4 rakaat ketika matahari telah tergelincir, ya, masuk waktu zawal, yaitu setelah masuk waktu zuhur. Qabla zuhur, sebelum zuhur, maksudnya sebelum melaksanakan sholat zuhur. Waktu zuhur sudah masuk, tapi sebelum pelaksanaan sholat wajib zuhur, beliau mengerjakan sholat sunat 4 rakaat. Ini syahid kuat, ya, penguat dari hadis tadi, bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam merutinkannya. Dan kata-kata kana yusalli ini memberikan isyarat sebagai atau menunjukkan bahwa beliau mengerjakan secara rutin. Wa qala, dan beliau berkata, nah ini sama dengan hadis Abu Ayyub tadi. Apa gerangan? Kenapa sampai beliau rutinkan ini? Apa keutamaan salat sunat 4 rakaat sebelum sebelum melaksanakan salat zuhur? Beliau mengatakan, innaha sa'atun tuftahu fiha abwabus sama. Dia adalah waktu di mana pintu-pintu langit terbuka. Fa uhibbu an yas'ada li fiha amalun salih. Maka saya suka jika amal soleh saya terangkat di waktu-waktu yang afdal tersebut. Ini jamaah sekalian adalah penguat dari hadis yang tadi. Yang tidak ada penguatnya hadis tadi apa? Masalah apa? 4 rakaat tanpa salam. Itu tidak disebutkan dalam hadis ini. Adapun tadi sebabnya itu disebutkan juga dalam hadis ini. Adapun kalau setiap rakaat ada bacaan tidak disebutkan di sini. Tapi begitu banyak hadis-hadis yang menjelaskan bahwa ada bacaan, ya, dalam setiap rakaat salat kita, minimal adalah Al-Fatihah. Ya. Nah, ini lagi-lagi hadis yang berkaitan dengan masalah salat sunat sebelum zuhur dan tidak berkaitan dengan salat duha. Ya. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا عمر بن علي المقدمي عن مسعر بن كدام عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه
أنه كان يصلي قبل الظهر 4 وذكروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصليها عند الزوال ويمد فيها. Hadis yang terakhir di bab ini adalah yang datang dari sahabat yang mulia, khalifah yang keempat, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, annahu kana yusalli qabla az-zuhri 4. Ali radhiyallahu anhu merutinkan atau melaksanakan salat sebelum duhur 4 rakaat. Kalau hadisnya sampai di sini, maka dia mauquf perbuatan Ali. Tapi ada lanjutannya, ya. Jadi kalau hadisnya cuma sampai di sini, berarti ini perbuatan Ali radhiyallahu anhu dan dia dinamakan hadis mauquf. Tapi ada lanjutannya. Wa zakara, beliau menyatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalliha inda zawal. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengerjakannya ketika sudah masuk waktu zawal. Berarti ini sunnah yang disaksikan oleh Ali radhiyallahu anhu dan beliau berusaha untuk meneladaninya, mencontohinya. Wa ya'uddu fiha kalimat wa yamuddu fiha, dan beliau membaca di situ, ya. Di sini maksudnya dia kadang membaca cukup panjang, madda yamad, ya. Yamuddu artinya kadang memanjangkan bacaannya dan tentu saja juga ruku dan sujudnya. Ini juga menegaskan adanya bacaan. Dan kalau dikatakan memanjangkan, maka berarti bukan cuma Al-Fatihah, ya. Kalau dikatakan memanjangkan bacaan, berarti beliau tidak sekadar membaca Al-Fatihah saja. Ya, karena itu ini menguatkan tadi hadis Abu Ayyub bahwa ada dibaca, ya, bahkan bukan cuma Al-Fatihah, bisa ditambah dengan bacaan-bacaan yang lain setelah Al-Fatihah. Ya. Kita mau baca bab yang ke-42 karena cuma satu hadis, dan ini juga kandungannya sudah pernah kita bahas, ya. Kita sempurnakan dengan hadis atau bab ke-42 ini. Tafadhal. Al-bab al-40. Qala al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala babu salati at-tatawwu'i fil baiti. Al-hadits al-297. Qala al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala حدثنا عباس العنبري قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حرام بن معاوية عن عمه عبد الله بن سعد رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في بيتي والصلاة في المسجد قال قد ترى ما أقرب بيتي من المسجد فلأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة. Hadis bab ke-42 ini judulnya bab salatit tatawwu, babu salatit tatawwu fil bait. Bab salat sunnah dikerjakan di rumah, ya. Satu hadis dalam bab yang ke-42 ini, cuma satu hadis, yaitu hadis dari Abdullah bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anis salati fi baiti, tentang salatku di rumahku, was salati, anis salati fi baiti, tentang salat di rumahku, was salati fil masjid, dan salat di masjid. Qal, beliau mengatakan, Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, qad tara ma aqraba baiti minal masjid. Kamu sendiri lihat, ya, kata Rasulullah, bagaimana dekatnya rumahku dari masjid. Ya, rumah beliau, kamar beliau, ya, rumah Aisyah yang bersebelahan dengan masjid. Fala an usolliya fi baiti, ya, walaupun sangat dekat antara rumah dan masjid, tapi saya salat di rumah itu lebih saya sukai, ahabbu ilayya min an usolliya fil masjid, lebih aku sukai daripada salat di masjid.
illa an takuna shalah maktubah, kecuali salat yang wajib. Ya, untuk salat yang wajib tentu saja saya lebih suka, bahkan wajib untuk melaksanakan di masjid ya bagi kaum lelaki. Hadis ini sebenarnya ada sanad yang dibicarakan ya. Muawiyah bin Saleh ini juga sadukun lahu auham, dan juga gurunya Ala bin Harith juga sadukun wa qad ikhtalat ya, berubah hafalannya di akhir dari usianya. Namun hadis ini didukung oleh banyak riwayat-riwayat, di antaranya hadis yang mengatakan sallu ayyuhan nas fi buyutikum, salatlah wahai manusia di rumah kalian, fa inna afdalas salati salatul mar'i fil bait fi baiti illa al maktubah, karena salat yang paling afdal bagi seseorang adalah di rumahnya kecuali salat yang wajib ya. Dan dalam riwayat yang lain, ij'alu fi buyutikum min salatikum, jadikanlah bagian dari salat kalian itu di rumah kalian. Artinya jangan salat semuanya di masjid saja, tapi jadikanlah bagian salat kalian di rumah kalian. Wala tattakhiduha qubura, dan jangan jadikan rumah kalian bagikan kuburan ya. Artinya kuburan itu sepi ya, sepi, tidak ada keramaian di situ, termasuk keramaian membaca Al-Qur'an ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya di rumah tidak boleh kayak kuburan. Bagaimana itu di rumah tidak kayak kuburan? Ya, ada bilang di rumah saya tidak kuburan, ribut terus ya, tapi dengan musik dan lagu, itu bukan maksudnya. Tapi jangan jadikan rumah kita sepi, tidak ada kedengaran sesuatu, yaitu tidak pernah kedengaran bacaan Al-Quran, dan tidak pernah kita semarakkan rumah kita dengan solat-solat sunnah ya. Jadi jamaah sekalian, hadis ini menegaskan bahwa afdolnya solat sunnah itu di rumah ya. Ini sudah pernah kita jelaskan, sudah sering kita jelaskan. Dan di antara faidahnya adalah untuk menyemarakkan rumah kita dengan bacaan-bacaan tilawah. Dan juga ulama kita menjelaskan di antara faidahnya adalah innaha tuharik fis sighar minal banina wal banat ar-raqba fis shalah. Di antara faidah tarbiyatul auladnya, ketika orang tua, bapak utamanya rajin salat sunnah di rumah ya, itu memberikan pelajaran yang berharga bagi anak-anaknya ya. Anak-anak kita akan melihat bagaimana salat-salat kita, dan itu akan memberikan kesan yang mendalam pada hati-hati mereka, dan insyaallah mereka akan contoh kita ya. Tapi kalau mereka tidak pernah lihat bapaknya ya salat ya, dan ibunya salat ya, maka ini tentu saja akan menjadi alasan kuat baginya untuk melakukan hal yang sama ya. Jadi di dalamnya ada tarbiyatul aulad, dan juga untuk memberikan keberkahan pada rumah-rumah kita, dan juga untuk melipat gandakan pahala-pahala kita di sisi Allah. Dan ini juga melatih keikhlasan ya, melatih keikhlasan agar kita jangan hanya di masjid kita semangat sholat ya, walaupun ada juga orang kebalikannya ya, di rumah terus sholat ya, tidak pernah ke masjid. Nah, itu juga keliru ya. Ada orang bilang saya juga alhamdulillah ya semangat di rumah ya. Kita bilang mari kita semangat di waktu yang memang ditentukan. Pada waktu sholat wajib semangat kita di masjid ya, dengan penuh keikhlasan kepada Allah. Di selain itu mari kita juga semangat sholat di rumah dengan penuh keikhlasan kepada Allah. Dan ini melatih keikhlasan lebih tinggi ya, karena pada sholat di rumah tidak ada yang menyaksikan kecuali anggota rumah, bahkan boleh jadi kecuali Allah Subhanahu wa taala ketika kita memilih di kamar tertentu melaksanakan sholat sunnah. Ini latihan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekira ini ya, maka alhamdulillah satu lagi bab kita telah selesaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu taala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya ayyuhalladzina